yadikum amrul ammati wa fi aqdamikum hayatuha. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan beberapa nikmat kepada kita yang tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nikmat yang paling berharga bagi kita, yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman. Sehingga sampai sore hari ini, alhamdulillah, kita masih eksis untuk melaksanakan tugas masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita yang telah melaksanakan tugas masing-masing pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan secara singkat, yaitu masalah bagaimanakah peranan pemuda bagi bangsa menurut Islam. Karena semalam bertepatan tanggal 28 Oktober, yaitu kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda-pemuda sudah mengikrarkan sumpah bahwa berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Di samping ikrar yang diucapkan oleh para pemuda, bagaimanakah peran seorang pemuda bagi bangsa menurut Islam? Sebagaimana kita ketahui bahwa posisi pemuda dalam Islam sangat penting sekali, karena pemuda itu adalah merupakan tiang negara. Apabila pemuda baik, maka negara akan baik. Dan apabila pemudanya tidak baik, maka negara akan runtuh. Oleh karena itu, sebagai seorang pemuda harus mengetahui bagaimanakah posisinya bagi bangsa menurut pandangan Islam. Kata pemuda dalam Al-Quran disebut sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, berani melawan kebatilan. Seperti apa di dalam Al-Quran? Kalau kita buka Al-Quran surah Al-Kahfi, yaitu Ashabul Kahfi
yang dikisahkan menolak ajakan Raja Dakyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua menurut sejarah selama 309 tahun. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran kata fityah atau para pemuda, yaitu surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bain faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izik tazaltamuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u illal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat yang berlindung di dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Dalam hal ini, Imam Ibnu Katsir menegaskan bahwa pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Selain daripada kisah Ashabul Kahfi sebagai pemuda tangguh, juga di dalam Al-Quran banyak mengisahkan sosok pemuda lain yang memperjuangkan kebenaran pada masanya, seperti kisah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya yang merupakan nabi ataupun pemuda yang tangguh untuk mempertahankan kebenaran sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung masa muda sebagai fase kondisi fisik yang kuat, berbeda dengan masa pertumbuhan sebelumnya, masa kanak-kanak atau masa setelahnya. Sebelum masa
pemuda ataupun masa remaja, ada namanya masa kanak-kanak, dan setelah melalui masa pemuda ada pula masa setelahnya, yaitu masa tua. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatu yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Hanya kemudian karena emosi usia muda belum stabil, maka usia ini sangat rentan terhadap perilaku kemaksiatan. Hal ini menjadi tantangan bagi para pemuda agar bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga bisa selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa ada satu golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, ialah pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hatinya terkait dengan masjid. Istilahnya remaja masjid. Nah, ini penting kita tingkatkan bagi para pemuda untuk mengembangkan namanya remaja masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengapresiasikan seorang pemuda muslim yang masa mudanya merupakan fase banyak godaan untuk maksiat karena dorongan nafsu dalam jiwa yang begitu kuat. Agama Islam bisa besar seperti sekarang ini juga tidak lepas daripada pemuda. Sebab salah satu faktor penting kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah karena beliau mendapat dukungan sosok sahabat yang berdominasi di kaum muda-mudi seperti sahabat Rasulullah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq. Dalam hal ini Abu Bakar Siddiq menduduki kursi khalifah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi Rasulullah berdakwah itu maju karena ada dorongan daripada para pemuda seperti Abu Bakar Siddiq. Dalam sejarahnya, Abu Bakar dilahirkan 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak masa kanak-kanak, Abu Bakar sudah menunjukkan sifat-sifat yang baik. Beliau dikenal jujur dan dapat dipercaya, suka menolong orang dan rajin bekerja.
Abu Bakar bersahabat dengan Nabi sejak Abu Bakar berusia remaja ataupun masih pemuda. Keduanya bersahabat karena sama-sama dalam berdagang. Persahabatan antara Nabi dan Abu Bakar berlangsung sampai keduanya dewasa. Ini menunjukkan bahwa peranan seorang pemuda itu sangat penting menurut agama Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersahabat dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai andil besar dalam menentukan kemajuan bangsa, khususnya kita bangsa Indonesia. Dalam sejarah, bangsa pemuda-pemudi Indonesia ikut berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, terbukti dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang mana semalam telah kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda adalah tonggak penting bagi perjuangan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung dengan sikap para pemuda. Jelas, pemuda memiliki jiwa yang maju, jiwa yang besar, dan jiwa kepemimpinan. Maka bangsa itu akan maju, bangsa itu akan besar, dan mampu memimpin peradaban dunia. Sebaliknya, jika pemuda hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka masa depan bangsa itu akan suram. Lalu pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bagaimanakah menjadi seorang pemuda menurut ajaran Islam? Untuk menjadi pemuda terbaik diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Karena yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Seorang pemuda yang memiliki ilmu dan wawasan yang luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kebahagiaan di dunia adalah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin keselamatan di akhirat atau kebahagiaan di akhirat adalah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin kemuliaan dunia dan akhirat tiada lain adalah dengan ilmu. Apa kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar? Hendaklah kamu berilmu sebelum kamu memimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok.
baik tidaknya masa depan suatu masyarakat dapat melihat bagaimana generasi muda hari ini. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kriteria yang kedua seorang pemuda menurut Islam adalah memiliki akhlak yang mulia. Islam sangat memperhatikan pendidikan umatnya, terutama pendidikan generasi muda untuk berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya bagi seorang muslim, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan makhluk ciptaan lainnya, seperti hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu di masa mudanya itu diberi orang-orang Makkah dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Diberikan oleh penduduk kota Makkah gelar kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah memuji akhlaknya, sebagaimana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun kriteria yang ketiga sebagai seorang pemuda menurut pandangan Islam, dapat menjaga diri dari pergaulan yang negatif. Generasi muda terjebak dalam pergaulan bebas yang sekarang ini marak dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga pergaulan dan menjaga hubungan dengan baik tentu menjadi hal yang sangat penting bagi siapa saja. Oleh karena itu, seorang pemuda harus mampu menjaga dirinya daripada maksiat ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimanakah kriteria seorang pemuda dalam pandangan Islam? Disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam penggunaan waktu merupakan faktor terpenting dalam meraih kesuksesan manusia. Oleh karena itu, sebagai seorang pemuda harus mampu atau bisa untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu adalah uang. Dalam istilah Arabnya, al-waktu kasyaib, waktu itu adalah pedang. Apabila seseorang mampu menjaga waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka seseorang itu akan selamat dunia dan akhirat nanti. Karena masalah waktu mendapat perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa.
innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah golongan orang yang beruntung atau bukan golongan orang yang merugi. Kemudian, apalagi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kriteria seorang pemuda menurut pandangan Islam: memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Sebagai generasi muda, hendaknya memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Seorang muslim bukan sekedar boleh menjadi kuat ataupun menjadi kaya raya, bahkan memang harus kaya agar dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya ibadah haji. Kan harus mempunyai kekayaan ataupun uang, dan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan melalui infak, sedekah, dan amalan lainnya. Selain kemandirian, generasi muda dituntut untuk dapat profesional dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan maksimal sesuai dengan prosedur yang benar. Segala pekerjaan harus diselesaikan seorang pemuda dengan profesional, apapun pekerjaan tersebut. Bersungguh-sungguh, bersemangat, berkorban, berkelanjutan, yang berbasis ilmu pengetahuan merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian serius dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, di dalam sebuah hadis terdapat kalimat sabbayaka qabala harumika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini menunjukkan bahwa kita harus dapat menggunakan waktu sebelum masa tua kita lalui. Maka sabbakaya qabala harumika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskin. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, wasiat dan pesan penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemuda muslim. Yang pertama, berhati-hati dalam memilih teman dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang tidak baik laksana pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi bisa jadi akan memberi kita wewangian, atau kita akan mendapat bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi akan membakar bajamu, atau kamu akan mendapatkan aroma yang
tidak sedap darinya. Ini pesan ataupun wasiat yang penting Nabi Muhammad SAW kepada seorang pemuda muslim. Yang kedua, apa pesan Rasulullah? Perbaiki akhlak sesama manusia. Perbaiki hubungan yang baik sesama manusia atau habalu minan nas. Kemudian, wahai para pemuda, jagalah lisanmu dari perkataan yang tidak baik. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Rasulullah bersabda, jaga lidahmu, hendaknya rumahmu membuatmu lapang dan meragukan atas kesalahan. Fahfaz lisanika wahtaris min labzihi. Berhati-hatilah, jagalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya, karena keselamatan dan kecelakaan seseorang itu tergantung kepada lisannya. Maka kita harus berhati-hati. Mari kita jaga lisan kita dari perbuatan yang dapat merusak persatuan bangsa kita ini. Ini adalah merupakan wasiat ataupun pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau tidak, lebih baik kita diam. Jadi seorang pemuda harus mampu menjaga lisannya daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, supaya jangan terjadi perpecahan di antara sesama manusia. Maka mari kita jaga hubungan baik, habalum minan nas, di antara kita semua, khususnya kepada para pemuda, karena semalam sudah kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Para pemuda di era milenial adalah menjadi pemuda yang berilmu, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta memahami batasan terhadap lawan jenis. Tidaklah seorang pemuda dikatakan berilmu jika ia masih malas, non-produktif, serta tidak memanfaatkan waktu mudanya dalam hal-hal yang baik dan hal-hal yang produktif. Maka jadilah pemuda muslim yang mampu memberi pengaruh yang baik pada umat dan masyarakat. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa pemuda itu adalah tiang negara. Apabila baik pemudanya, maka negaranya pun akan baik, dan apabila pemudanya tidak baik, maka negaranya pun akan runtuh. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari uraian singkat kami tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang pemuda itu harus memiliki ilmu, harus memiliki disiplin waktu, mampu menjaga waktu, dan mampu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Seorang pemuda harus bersemangat untuk menenggerakkan ataupun untuk apakan masyarakat kita ini jangan terjadi perpecahan di antara kita. Sebagai seorang pemuda harus mampu menyatukan masyarakat sebagaimana ikrarnya berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia,
dan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada pendengar Raw FM dan lebih khususnya lagi kepada pemuda yang mendengarkan ceramah kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan kami, kelompok penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, tetap jaya dan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, karena penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.